Hai hai hai. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kerja komputer. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Jonica Betty Margareta Tayasa dari 10G absen 26. Selamat menonton. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai perangkat keras. Perangkat keras yang pertama adalah prosesor atau Central Processing Unit. Adalah komponen vital dalam laptop. Fungsi utamanya adalah untuk memproses data yang ada di dalam sistem. Bisa dikatakan CPU adalah otak yang mengontrol semua aktivitas di dalam laptop. Semakin cepat dan semakin canggih prosesor yang digunakan, semakin cepat pula laptop tersebut dalam menjalankan berbagai program. Nah, yang kedua adalah Random Access Memory atau penyimpanan sementara. RAM adalah tempat menyimpan data yang sementara yang sedang diproses oleh laptop. Kapasitas RAM sangat berpengaruh terhadap kinerja laptop, terutama dalam menjalankan beberapa program sekaligus. Jika laptop memiliki kapasitas RAM yang besar, maka sistem dapat mengolah lebih banyak data secara bersamaan tanpa menurunkan kecepatan atau kinerjanya. Nah, yang ketiga adalah hard drive dan solid state drive, yaitu media penyimpanan. Media penyimpan pada laptop bisa berubah HDD atau hard disk drive atau SSD, solid state drive. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan data secara permanen seperti file, aplikasi, dan sistem operasi. Namun, perbedaannya terletak pada teknologi yang digunakan. Namun, kekurangannya ada pada kecepatan baca dan tulis data yang lebih lambat dibandingkan SSD. Di sisi lain, SSD menggunakan memori flash yang lebih cepat dan dalam membaca dan menulis data. SSD juga lebih tahan terhadap guncangan dan memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga adalah GPU, yaitu unit pemrosesan grafis, pengolahan grafis. GPU adalah komponen yang bertugas mengolah grafis dan visual yang ditampilkan di layar. GPU sangat penting bagi pengguna yang sering bekerja dengan aplikasi grafis, video editing, ataupun bermain game yang membutuhkan performa visual yang tinggi. GPU yang lebih kuat dapat menampilkan grafis dengan lebih lancar dan mendetail, membuat pengalaman bermain game ataupun bekerja dengan aplikasi berat menjadi lebih nyaman. Nah, yang kelima adalah motherboard. Motherboard adalah papan utama tempat semua komponen laptop saling terhubung. CPU, RAM, GPU, dan media penyimpanan semuanya dipasang ke motherboard. Tanpa motherboard, komponen-komponen tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena tidak ada jalur komunikasi antara perangkat keras. Nah, yang kelima adalah keyboard dan touchpad. Nah, keyboard dan touchpad adalah komponen penting yang memungkinkan kita berinteraksi dengan laptop. Keyboard digunakan untuk mengetik, sedangkan touchpad berfungsi sebagai navigasi pengganti mouse. Laptop modern biasanya dilengkapi dengan keyboard backlit yang memudahkan pengguna untuk mengetik dengan kondisi cahaya rendah. Touchpad juga semakin canggih tentunya, dengan dukungan untuk menggerakkan multisentuh seperti pitch to zoom dan scroll dengan 2 jari, membuat navigasi menjadi lebih mudah dan cepat tanpa memerlukan mouse tambahan. Dan yang terakhir dari perangkat keras adalah layar visual atau display. Layar atau display adalah komponen yang menampilkan visual dari sistem operasi, seperti aplikasi dan program yang kita jalankan. Saat ini, kebanyakan laptop menggunakan teknologi layar LCD atau LED. Nah, sekarang kita akan masuk pada perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sistem operasi, yang kedua pemrograman aplikasi, dan yang ketiga pemrograman bahasa. Nah, saya akan menjelaskan sistem operasi terlebih dahulu. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur kerja perangkat keras dan CPU komputer. Software jenis ini bekerja untuk menerjemahkan kegiatan dan instruksi dari user untuk diproses dengan baik oleh CPU.
Contoh software jenis ini adalah Windows XP, Windows 8, Mac iOS, dan Linux. Nah, yang kedua adalah program aplikasi. Nah, program aplikasi adalah perangkat lunak yang diprogram dengan fungsi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ini merupakan contoh jenis software yang sering kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah Microsoft Word yang membantu kita dalam menuliskan dokumen. Nah, sekarang yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Nah, dalam pembuatan sebuah program, seorang developer perlu menuliskan berbagai kombinasi kode. Untuk membuat kode ini dapat dipahami sebagai seperangkat perintah bagi komputer. Diperlukan kerja software bahasa pemrograman. Perintah pengembangan diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dipahami oleh mesin komputer. Nah, contohnya seperti JavaScript, HTML, PHP, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan membahas sistem operasi apa yang digunakan pada laptop saya atau komputer saya, yaitu Windows. Nah, di laptop saya sendiri menggunakan Microsoft Windows karena tentu saja Microsoft Windows adalah perangkat lunak yang paling terkenal dan yang paling digunakan di seluruh laptop. Nah, saya sendiri paling sering menggunakan 3 aplikasi ini nih dalam laptop saya. Yang pertama itu adalah Canva, yang kedua adalah Google, yang ketiga adalah YouTube. Nah, kenapa nih saya paling sering nih pakai 3 aplikasi ini? Yang pertama Canva. Saya sendiri adalah seorang pelajar, jadi saya sering menggunakan aplikasi Canva untuk membuat PPT dan tugas-tugas saya seperti infografis dan lain sebagainya. Yang kedua, Google. Nah, Google adalah mesin pencarian. Tentu saja saya menggunakan Google untuk mencari sumber-sumber atau informasi-informasi yang dapat membantu saya seperti tugas-tugas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, YouTube. Nah, YouTube sendiri adalah salah satu metode atau aplikasi hiburan. Nah, saya sendiri menggunakan YouTube pada laptop saya untuk mencari video-video pembahasan seperti pembahasan biologi. Terima kasih telah mau mendengarkan saya. Semoga hari-hari Anda selalu luar biasa. Terima kasih.